Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Nabila Ciasardana FM 201450004. Di sini saya dan dua rekan saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Dan di dalam video ini kami akan membahas apa itu sumber belajar dan media pembelajaran. Pengertian sumber belajar merupakan semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, manusia, bahan, lingkungan, serta alat dan perlengkapan. Macam-macam sumber belajar. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama misalnya guru dan administrator pendidikan. Kelompok kedua misalnya dokter dan penyuluh kesehatan. Bahan-bahan kelompok ini biasanya disebut dengan media pembelajaran. Bahan yang dimaksud misalnya buku paket, video pembelajaran, grafik, CD interaktif, dan sebagainya. Lingkungan dibagi ke dalam dua kelompok. Satu, lingkungan yang didesain khusus pembelajaran, misalnya kelas, laboratorium, dan sejenisnya. Lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran, misalnya museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Alat dan perlengkapan. Contohnya, TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran, dan audio dalam pelajaran. Sumber belajar bahkan berubah menjadi komponen instruksional apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya, didesain dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi satu sistem instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol. Lihat dari pemanfaatannya, sumber belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan ada juga sumber belajar yang tinggal dipakai atau dimanfaatkan. Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sumber belajar yang didesain. Apa itu? Yaitu merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun tidak formal dan mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian itu, sumber belajar jenis ini harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan materi serta karakteristik si belajar atau siswa agar hasilnya benar-benar dapat memudahkan belajar. Yang kedua yaitu adalah sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Misalnya, pengembangan instruksional, pengelolaan sumber belajar, penilaian program, dan sebagainya yang harus dijelaskan oleh tenaga tertentu dalam bidang teknologi instruksional. Selanjutnya saya akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses belajar untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau ide yang berupa materi pembelajaran kepada peserta didiknya oleh guru dan dapat dipergunakan untuk merangsang kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat apa saja sih
dalam media pembelajaran itu? Yang pertama itu adalah menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang keempat, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi. Yang kelima, pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti, mengatasi ruang, waktu, dan indera. Media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggat waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar, ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Teman-teman yang berbahagia, media dan sumber belajar yang baik adalah yang mempunyai peranan dan manfaat dalam penggunaannya. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Yang ketiga, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Yang keempat, mengamati benda yang terlalu kecil. Dan yang terakhir, mengamati suara yang halus didengar. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa media pembelajaran berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembelajaran, serta media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pembelajaran. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan diantaranya seperti berikut. Yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir, mentransmisi rangsangan atau inti kepada anak atau siswa. Dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar siswa.